Ikan teri selama ini sering dianggap ikannya orang susah. Ukurannya yang terbilang kecil dibanding jenis ikan laut lainnya, membuat ikan teri seolah dianggap remeh bahkan tak berharga. Namun di balik tubuhnya yang mungil, tersimpan khasiat besar terutama bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan ikan teri disebut-sebut bisa menjadi resep rahasia awet muda hingga bisa memperpanjang harapan hidup manusia alias panjang umur. Ikan teri mengandung asam lemak omega 3 yang cukup tinggi, hampir setara dengan ikan salmon dan ikan tuna. Kandungan ini dipercaya bisa mengontrol peredaran darah dan kolesterol tubuh sehingga mengurangi resiko serangan jantung. Selain itu, ikan teri juga mengandung antioksidan tinggi yang dapat menghaluskan kulit dan mencegah penuaan dini. Dalam 100 gram ikan teri itu terdapat sekitar 200 kalori. Nah, kalau misalnya kita bandingkan nih nasi 8 sendok ya atau nasi 100 gram itu jumlahnya 175 kalori. Jadi kalau kita konsumsi langsung itu seperti double portion nih, kalorinya besar sekali ya, seperti porsi yang ganda begitu. Maka tak heran ikan kecil yang banyak ditemukan di perairan pantai ini disebut juga superfood karena kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Umumnya di Indonesia ada 3 jenis ikan teri yang populer di masyarakat, yakni teri jengki, teri medan, dan teri nasi. Ikan teri jengki ukurannya lebih besar dari teri medan atau teri nasi. Warnanya kuning kehitaman dan memiliki tekstur garing saat digoreng. Jenis teri ini sangat populer di Indonesia dengan 2 pilihan umum di pasar, yaitu teri jengki utuh dan teri jengki belah. Biasanya harga teri belah lebih mahal. Teri medan hampir ada di seluruh wilayah perairan Indonesia. Teri ini memiliki ukuran lebih kecil dari teri jengki, mirip dengan teri nasi. Teri medan segar memiliki warna yang benar-benar putih bersih dan terang, bukan kecoklatan. Bagian kepalanya juga masih utuh dengan aroma segar khas hidangan laut. Ikan teri ini kerap ditemukan dalam olahan kering teri, botok teri, serta pepes teri. Sementara ikan teri nasi adalah salah satu jenis yang terdapat di perairan pesisir. Ukurannya kecil, memanjang, dan umumnya berwarna putih, tapi lebih kusam atau kecoklatan jika dibandingkan dengan teri medan. Teri nasi biasa dinikmati dalam bentuk rempeyek, bakwan, atau dibuat sambal. Teri nasi harganya lebih mahal daripada teri jengki. Namun di luar 3 teri ini, setidaknya ada sekitar 144 jenis ikan teri yang tersebar di perairan Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Ikan teri medan, ikan teri nasi, ikan teri jengki, ada ikan teri Argentina, ada ikan teri Eropa, Australia, jadi macam-macam ya. Di pasar-pasar tradisional, umumnya ikan teri dijual dalam bentuk kering atau sudah diawetkan dengan teknik pengasinan garam laut agar bisa bertahan lama sekaligus menambah cita rasanya. Teknik mengasinkan ikan sendiri memang sudah lama menjadi salah satu metode pengawetan makanan yang pertama kali diciptakan oleh manusia, terutama di wilayah pesisir. 900 Masehi udah mulai orang membuat ikan asin ya, karena itu kan salah satu pengawetan yang ditemukan yang paling efektif zaman dulu ya. Bisa dilihat juga di negara-negara yang dekat laut itu pasti ikan yang diawetkan dengan garam. Kemudian kalau yang di dalam, jadi bukannya di dekat laut, tapi mungkin negara-negara yang tidak ada lautnya lebih ke daging. Ikan teri bisa diolah menjadi berbagai masakan, dari menu khas Jawa, Sunda, Minangkabau, sampai olahan khas daerah timur. Umumnya ikan teri dimasak jadi teri kacang yang crispy dan gurih, sambal balado ikan teri, atau hanya sekedar untuk campuran nasi goreng. Cita rasa ikan teri tak pernah gagal melengkapi nikmatnya sebuah masakan, meski diolah dengan berbagai cara dan campuran aneka bahan lain. Kuncinya hanya satu, yaitu proses menetralisir garam atau mengurangi rasa asin pada ikan teri. Sehingga rasa asin pada ikan teri akan berubah menjadi umami, yaitu rasa gurih yang khas saat dimasak dan dicampur dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Yang pertama setelah kita bersihkan teri ini, yang paling penting adalah kita rendam dulu. Oh, harus direndam ya? Ya, kita rendam dengan air hangat. Oke. Dan supaya dia
garam-garamnya itu keluar, Iya, terlepas. kita rendam dengan garam lagi supaya dia terpancing garamnya keluar. Ada juga yang menggunakan kertas buat mengeluarkan garam. Bagi masyarakat Minangkabau khususnya, mengolah dan menyantap sajian ikan teri tak hanya sekedar makan biasa, tetapi ada sebuah pesan moral di dalamnya, yakni sebagai pengingat dalam menjalani kehidupan di mana ikan teri melambangkan kesederhanaan, kebersamaan, dan segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Dalam filsafatnya, filosofi orang Minang, nan gadang dipasak jonan kete. Artinya yang besar itu dia akan menjadi besar ketika dipasak oleh yang kecil. Dia akan didukung oleh yang kecil. Dia akan menjadi besar karena ada yang kecil. Nah, kemudian nan gadang bair yang jonan kete. Nah, jadi orang besar itu akan selalu diiringi oleh orang kecil. Jangan kita merasa besar sendiri padahal tidak ada terbukti besar karena nggak ada yang kecil di belakangnya. Dari ikan teri yang kecil-kecil, kita ke ikan besar istimewa yang menjadi saksi perjalanan hidup Nabi Yunus alaihi salam. Ya, ikan nun. Tertulis kisahnya dalam Al-Quran, ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihi salam selama 40 hari. Waduh, tak pernah terbayangkan seberapa besar ya ikan nun. Padahal yang namanya paus saja sudah disebut raksasa samudra. Lalu, apakah nun adalah paus? Nabi Yunus adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kota penyembah berhala Ninawa. Sayangnya ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah selalu berujung pada penolakan. Merasa putus asa, Nabi Yunus lalu memutuskan untuk pergi berkelana dengan kapal laut. Begitu kapal keluar dari dermaga, tiba-tiba saja badai datang. Untuk menyelamatkan kapal dan penumpangnya, sejumlah barang bawaan lalu dibuang. Namun sayang, hal itu tak berpengaruh banyak. Nahkoda kapal lalu mengadakan undian untuk memilih penumpang yang harus menceburkan dirinya ke laut. Namun hingga 10 kali diundi, tetap Nabi Yunus yang keluar. Hingga akhirnya Nabi Yunus pun berkata bahwa mungkin ini adalah teguran dari Tuhan dan ia siap dilempar ke lautan. Yang menarik adalah sebelum beliau dilempar ke lautan, Allah sudah menyiapkan satu makhluk yang luar biasa besarnya. Dia adalah seekor ikan paus yang dinamakan di dalam Islam sebagai nun, dan dia sudah ada perintah khusus dari Allah. Jadi telanlah Yunus alaihissalam tanpa melukai kulit dan tulangnya. Jadi harus utuh. Lalu pas dilemparkan langsung pas sekali dengan mulutnya, menganganya si ikan nun ini. Nah, setelah ditelan lalu dibawa langsung ke kedalaman lautan. Tak ada yang tahu bentuk sebenarnya dari ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Hanya saja menurut cerita yang berkembang, bentuknya menyerupai paus. Mengapa paus? Karena paus dipercaya sebagai ikan yang paling besar di dunia. Walaupun belakangan paus dinyatakan bukan golongan ikan oleh para ahli, melainkan mamalia. Namun secara fisik pada umumnya, paus terlihat seperti ikan. Faktanya, meski berukuran besar, tidak semua paus mampu menelan manusia secara utuh. Paus terbesar yang mungkin bisa disejajarkan dengan ikan nun adalah paus biru. Panjang tubuhnya bisa mencapai 33 meter, setara dengan 3 unit bus yang disusun memanjang. Sementara beratnya 181 ton, sama dengan berat 33 ekor gajah. Namun karena kerongkongannya yang sempit, bisa dipastikan jika ikan nun yang menelan Nabi Yunus jauh lebih besar dari paus biru. Saking besarnya, ikan nun bahkan dipercaya sebagai penyebab gempa di dasar lautan. Nah, apakah benar ikan paus ini masih hidup hingga hari kiamat nanti? Nah, maka Allah terangkan di dalam surat As-Saffat ayat 143. Sekiranya Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada kami, maka Allah katakan di dalam surat As-Saffat ayat 144 berikutnya, lalabitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Itu niscaya dia akan berada di dalam perut ikan paus itu hingga hari dibangkitkan, hingga hari kiamat. Ini luar biasanya. Nah, maka ikan ini masih hidup sampai detik ini. Allahu a'lam, seperti itu. Sadar akan kesalahannya mengabaikan umat di kota Ninawa, Nabi Yunus berdoa memohon ampun. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan ikan nun untuk memuntahkan Nabi Yunus hingga terdampar di daratan.
Lalu bagaimana kisah ikan nun selanjutnya? Sampai kini tetap menjadi misteri tersembunyi di kedalaman lautan hingga akhir zaman.